Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'ul imamu jahran ba'dal fatihati fir raq'atil ula al-jumu'ah wa fil thaniyati al-munafiquna ittiba'an lis-sunnati rawahu muslimun. Imam membaca dengan jahar setelah surah Al-Fatihah rakaat yang pertama surah Al-Jumu'ah, dan setelah Fatihah surah yang kedua rakaat yang kedua Al-Munafiqun. Itu rakaat pertama Al-Fatihah surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua Al-Fatihah surah Al-Munafiqun ittiba'an lis-sunnati, karena mengikuti sunnah. Ini hadis rawahu muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Wa rawa aidan, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahwasanya kana, ingetin kalau ada kalimat kana dalam hadis berarti lil muwazabati, ini terus menerus. Jadi kalau ada kalimat kana dalam hadis maka fungsinya adalah lil muwazabati, terus menerus. Nah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana, tuh kalimatnya tuh Nabi Muhammad SAW, beliau kana terus menerus membiasakan membaca rakaat yang pertama salatul Jumu'ah adalah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua habis Fatihah surah hal ataka hadithul ghasyiyah. Makanya lebih banyak diamalkan yang ini. Surah yang pertama habis Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Fatihah, kemudian surah hal ataka hadithul ghasyiyah, karena kalimatnya kana yang perbuatan demikian. Kemudian yang ke-8 qira'atu alif lam mim as-sajdati, membaca alif lam mim as-sajdah. Wa hal ata 'alal insani, kemudian yang kedua surah hal ata 'alal insani hinum menaddah, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnatun fi sholati subhi yaumal jumu'ati, sunnah pada waktu mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat. Sunnah tuh dibaca dua surah itu. Itu rakaat pertama habis Fatihah alif lam mim as-sajdah, rakaat yang kedua habis Fatihah hal ata 'alal insani hingga habis. Dalilnya mana? 5 rawa Ibnu Abbasin wa Abu Hurairah, karena hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Nabi Muhammad SAW beliau kana lil muwazabah, terus menerus membaca pada subuh hari Jumat. Nabi yang sering beliau rutinkan adalah rakaat pertama Fatihah surah alif lam mim tanzil, rakaat yang kedua habis Fatihah hal ata 'alal insani hinum minad dahri habis. Wala tustahabbul mudawamatu 'alaiha, tidak disunnahkan untuk terus-menerus dikerjakannya. Li'anna lafzul khabari yadullu 'alaiha, karena lafaz khabar hadisnya menunjukkan atasnya. Wa khasyata zanni iftiradiha, dikhawatirkan nanti disangka fardu hukumnya, makanya tidak dianjurkan terus-terus dikerjakannya tuh, dibaca tuh, karena khawatir nanti disangkanya adalah kefarduan. Yang ke-9 salatu arba'i raka'atin qablal jumu'ati, ini bantahan dari para ulama bahwasanya ada kesunahan qabliyah Jum'ah, ada juga kesunahan ba'diyah Jum'ah. Salatu arba'i raka'atin qablal jumu'ati wa arba'in ba'daha, salat 4 rakaat sebelum salat Jum'ah,
qabliyah Jumat 4 rakaat. Wa arba'in ba'daha, ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Kazuhri, bandingannya kaf litanzir, bandingannya sama dengan sholatul zuhur. Mustahabun indal jumhuri, itu nggak main-main tuh, disunnahkan adalah indal jumhuri, menurut jumhur ulama. Jumhur lebih dari 3 jumhur, 3 orang ulama jumhur, lebih juga jumhur ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya disunnahkan mengerjakan sholat sunnah qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat 4-4. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u min qablil jumu'ati arba'an. Karena Rasulullah beliau melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Wa kana sahabatu, adalah semua sahabat Nabi yusalluna qablal jumu'ati arba'a raka'atin. Mereka melakukan salat qabliyah Jumat 4 rakaat. Sahabat nih, bukan satu orang sahabat, tapi sahabah, jamak daripada sahabat, berarti lebih daripada 2 sahabat Nabi mengerjakan qabliyah Jumat 4 rakaat. Jadi jangan sampai bilang tidak ada qabliyah Jumat, jangan sampai, karena sahabat Nabi mengerjakan qabliyah Jumat sebanyak 4 rakaat. Wa kana Ibnu Mas'ud, adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yusalli qabla al-jumu'ati 4 raka'atin wa ba'daha 4 raka'atin. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga melakukan qabliyah Jumat 4 rakaat, ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Jadi kuat yang ngerjain qabliyah ba'diyah Jumat, kuat, ada hadisnya. Sahabat mengerjakan, juga sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Warawal jama'atu illal Bukhariyah, meriwayatkan hadis semua ahli hadis, perawi hadis kecuali Imam Bukhari. An Abi Hurairah, akhir sanad daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah seorang kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha 4 raka'atin, hendaknya lakukan ba'diyah salat Jumat sunnahnya 4 rakaat. Ini kuat hadisnya, kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Selain daripada Bukhari meriwayatkan ini hadis, artinya ini pendapat jamaah perawi hadis yang sangat banyak. Berapa minimal mengerjakan salat sunnah Jumat? Wa aqallu sunnati ba'dal jumu'ati rak'atani, paling minim, paling kurang sunnah melakukan ba'diyah Jumat adalah dilakukan sebanyak 2 rakaat. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini. Kata Rasulullah SAW, beliau melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat. Jadi bukannya nggak ada hadisnya, ada hadisnya, tapi nggak dibaca, atau dibaca tapi nggak mau dipahami. Hadisnya ada, bukan tidak ada hadisnya qabliyah ba'diyah, hadisnya ada. Wa aktsaru sunnati ba'daha, bahkan di sini pengarang rahimahullah beliau mengatakan paling banyak sunnah ba'diyah Jumat bahkan dikerjakan sebanyak 7 raka'atin, 6 rakaat malah tuh. Dalilnya mana? Liqauli Ibnu Umar, kuat lagi nih ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, Nabi Muhammad sering melakukannya. Ba'diyah Jumat dikerjakan sebanyak 6 rakaat. Atau arba'u raka'atin, atau 4 rakaat. Dalilnya mana? 5 rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Muslim, akhir sanad dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya ada, hadis sahih lagi semua tuh. Masa nggak dibaca? Wa tanaffulu qabla al-jumu'ati, dan melakukan kesunahan sebelum Jumat, malam yakhrujil imamu ilal minbari. Ingatin nih, perlu diingat nih, ini menjadi catatan penting nih.
disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah selama si khatib belum keluar ke atas mimbar. Illa tahiyyatul masjid, kecuali sholat sunnah tahiyyatul masjid masih boleh. Khatib naik ke mimbar, kita berdatang masih boleh melakukan sholat sunnah tahiyyatul masjid dengan catatan yang dikerjakan hanya yang rukun-rukun sholat saja. Dalilnya lima rawahu Ahmadu an Nubaysyatal Hudali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini hadis akhir sanad dari Al-Imam Nubaysyah Al-Hudali. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innal muslima idal mastathala yaumal jum'ati, seorang muslim apabila mandi untuk melakukan sholat fardu Jumat, mandi sunnah, thumma aqbala ilal masjid, kemudian dia beranjak ke masjid, la yu'dhi ahadan, tidak menyakiti, mengganggu satu muslim lainnya, fa illam yajidil imama kharaja, kalau seandainya dia mendapatkan si khatib udah keluar naik ke mimbar, shalla ma badalahu, lakukan sholat sunnah tahiyyatul masjid yang rukun-rukun saja. Ingetin tuh kalimat shalla, bukan sholat sunnah qobliyah Jumat, bukan, tetapi sholat sunnah tahiyyatul masjid yang rukun-rukun saja. Fa in wajadal imama qad kharaja, kalau imam si khatib udah keluar ke mimbar, jalasa, duduk, fastama'a, kemudian dengerin secara seksama, wa ansata, sama, hatta yaqdiyal imamu jumu'atahu, sampai si khatib selesai daripada sholat Jumatnya. Illam yughfar lahu fi jumu'atihi tilka dhunubuhu kulluha an takuna kafaratan lil jumu'atil lati taliha, jika tidak diampuni baginya pada Jumatnya, itu seluruh dosanya adalah menjadi kifarat untuk Jumat yang berikutnya. Itu demikian tuh, lantaran demikian kerjaannya tuh. Nah, makanya kesunahannya hanya melakukan sholat sunnah tahiyyatul masjid. Madhab kita Imam Syafi'i, sekalipun si khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tetap disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyyatul masjid dengan catatan yang dikerjakan hanya yang rukun-rukun saja. Jadi Fatihah, kemudian ruku, nggak usah baca tasbihnya, iktidal, nggak perlu baca doanya, terus sampai kelar salam. Itu adalah kesunahan dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua, waqala al-Malikiyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, yukrahu tanafful indal adanil awwali, makruh hukumnya melakukan sholat sunnah ketika adzan yang pertama. Adzan pertama makruh ngerjain sholat sunnah. Ini dalam madhab Imam Malik. La qablahu, tidak makruh sebelum adzan pertama. Jadi selama belum adzan pertama maka masih sunnah untuk melakukan sholat sunnah. Tapi kalau udah adzan yang pertama, maka hukumnya makruh mengerjakan sholat sunnah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kepada siapa kemakruhan ini? Lijalisin fil masjidi, untuk orang yang duduk di dalam masjid. La dakhilin, bukan orang yang baru masuk. Yuqtada bihi, yang diikuti dengannya. Dari siapa? Min alimin, dari orang yang berilmu, kan diikuti tuh, orang lihat. Au sultanin, atau penguasa. Au imamin, atau imam. La li ghairihim, tidak selainnya. Jadi silahkan, kalau dia alim, orang berilmu, atau sultan, raja, presiden, atau imamin, pemimpin, boleh silahkan melakukan sholat sunnah daripada sekalipun sudah digunakan adzan yang pertama. Khaufa i'tiqadil 'ammati wujubaha, karena khawatir nanti orang umum mengiktikadkan, meyakini itu hukumnya wajib. Kemudian wa yukrahu tanaffulu ba'da sholatil jumu'ati aidan ila an yansarifan nasu, makruh juga setelah sholat Jumat melakukan sholat sunnah sampai orang semua pada pulang ke rumahnya. Jadi makruh dalam adanya Malik demikian, makruh
pas adzan pertama makruh melakukan salat sunnah, kemudian juga setelah salat Jumat juga makruh melakukannya itu. Jadi lain ya dengan pendapat yang pertama tersebut di atas. Kemudian wa yusannu liman shalla sunnata, dan disunnahkan bagi orang yang melakukan salat sunnah. Apa yang sunnah? An yusalliyaha indal hanabilati fi makanihi fil masjidi, untuk melakukan salat sunnah menurut pendapat ulama dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu di tempatnya dalam masjid. Jadi sunnahnya masih dalam masjid. Sunnah dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, salat sunnah dilakukan bagi orang yang salat sunnah di masjid, masih ada di masjid, maka melakukan salat sunnah di masjid sunnahnya. Kemudian wa an yafsila inda syafi'iyyati wal hanabilati bainaha wa bainal jumu'ati bi kalamin aw intiqalin min makanihi. Disunnahkan untuk memisahkan, menurut siapa? Ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, antara salat sunnah dengan salat Jumat. Dengan apa? Dengan pembicaraan atau berpindah dari tempatnya, au khurujin ila manzilihi, atau keluar ke rumahnya. Sunnah demikian. Jadi habis Jumat pengen ngerjain salat sunnah, pindah, jangan di tempat itu juga dong. Jadi sunnah pindah tempat lagi, cari tempat lain, atau dikerjakan di rumahnya. Itu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dalilnya mana? Lima rawas Sa'ib bin Yazid, karena hadis akhir sanad dari Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, shallaitu ma'a Muawiyatal jumu'ata fil maqsurati, aku melakukan sholat Jumat bersama dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi. Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi. Sunnah mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu. Jangan kita pikirin adanya peperangan antara sahabat Nabi, ngerti itu? Wa ma jarah bainas sihabi naskutu anhu wa adul ijtihadi nuthbitu. Yang terjadi antara para sahabat Nabi, peperangan di antara sahabat Nabi, kita diam, tidak komen, karena masing-masing sahabat itu atas dasar ijtihadnya Allah berikan pahala. Jadi jangan kita komen tuh. Makanya sunnah pas bilang Sayyidina Muawiyah, kita bilang Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sunnah kita untuk juga bertaraddi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan sholat Jumat bersama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu fil maqsurati, sebuah rumah yang luas. Falamma sallamal imamu, tatkala imam mengucapkan salam, syahadit, kuntu fi maqami, aku bangun di tempat aku. Fasallaitu, kemudian aku melakukan sholat sunnah. Falamma dakhala arsala ilayya, kemudian tatkala dia masuk, maka dia mengutus kepada aku. Faqala, maka beliau mengatakan, la ta'ud lima fa'alta, jangan kembali engkau mengerjakan sesuatu yang kau telah kerjakan tadi. Idza shallaital jumu'ata, kalau engkau sudah melakukan salat Jumat, fala tusalliha bi shalatin, jangan engkau melakukan satu salat pun hatta tatakallama, sampai engkau bicara. Jadi ngomong dulu. Jadi habis Jumat kelar zikir, sebentar ngomong, baru kemudian melakukan salat sunnahnya tuh. Jangan langsung apa? Jangan langsung melakukan salat sunnah tuh. Atau hatta takhruja atau takhruja, sampai engkau keluar, sampai keluar ke rumah kita, sampai baru melakukan salat sunnah ba'diyah di rumah. Jadi boleh di masjid, tapi kita bicara dulu, atau pindah tempat, atau disilakan kita sampai rumah baru melakukan salat sunnah ba'diyah Jumat. Caranya demikian. Kenapa demikian? Kata Sayyidina Muawiyah harus seperti itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla nusila salatan hatta natakallama aw nakhruja. Maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kami dengan hal tersebut. Kami tidak diperbolehkan menyambung sholat sampai kami bicara atau sampai kami keluar ke rumah kami. Itu demikian tuh. Jadi ngomong dulu.
habis sholat Jumat, zikir, ngobrol sebentar, baru kemudian sholat sunnah ba'diyah Jumat, atau kita sampai rumah baru melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Qala Syafi'iyyatu, berkata ulama dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yusannu an la yasilah sholatal jumu'ati bi sholatin, sunnah disunnahkan tidak menyambung sholat Jumat dengan satu sholat. Jadi jangan langsung, jadi itu ngomong dulu atau pindah tempat atau sampai rumah baru kerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Dalilnya lil ittibai, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Wa yakfil faslu bainahuma bi kalamin au tahawulin au nahwi, itu ada cara itu. Cara misahinnya bagaimana? Antara sholat Jumat dengan sholat sunnah ba'diyah Jumat, cukup memisahkan antara keduanya, antara sholat Jumat dengan sholat sunnah ba'diyah Jumat bi kalamin, dengan ngomong, kita ngomong, bicara, atau tahawulin, pindah tempat, au nahwi, atau yang lainnya. Yang ke-10 qiraatul Fatihati, yang dijarang nih, wal ikhlasi wal mu'awwidataini ba'dal jumu'ati, membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat Jumat. Ini yang jarang kerjain. Rawab Ibnu Sunni min hadithi Anasin marfu'an, Imam Ibnu Sunni memberikan hadis akhir sanad dari Sayyidina Anas bin radhiyallahu anhu marfu'an, ini hadis marfu'. Man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jumu'ati qabla an yuthniya rijlaihi, orang yang membaca apabila imam sudah salam pada hari Jumat sebelum dia yuthniya rijlaihi, begini nih, ya begini begini tuh. Jadi masih begini, kakinya masih duduk tasyahud akhir begini. Sebelum dia begini, ini kalimat yuthniya alaihi. Kalau dia begini namanya yuthniya alaihi. Kalau begini, athna alaihi, begini nih. Nih begini nih, athna alaihi. Jadi selama masih begini disebut dengan qabla an yuthniya ilaihi. Tapi kalau udah begini, maka disebut dengan athna ilaihi. Maka sunnah untuk kita, madhab kita Imam Syafi'i, kita pindahin kaki kita bersila pas sudah sampai Allahumma antas salam, baru tuh begitu tuh. Jadi selama belum sunnah masih begini tuh. Pas sampai kalimat Allahumma antas salam, baru kita pindahin seperti ini. Tapi yuthniya rijlaihi, iya, yuthniya rijlaihi. Jadi orang yang membaca pada hari Jumat setelah imam salam, sebelum dia yuthniya rijlaihi, iya, begini ya, ini namanya qabla an yuthniya rijlaihi. Kalau begini disebut dengan athna rijlaihi itu. Yang dibaca apa? Fatihatul Kitabi. Pertama Fatihah. Yang kedua wa qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Yang ketiga wal mu'awwidataini, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali semua itu? Sab'an, 7 kali. Ya, Nabi bilang kalau dibaca itu kalimat semua, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ini unik nih kalimat hadis nih. Diampuni dosa-dosa kecil oleh Allah yang lalu dan akan datang. Tuh unik kalimat yang akan datang. Kalau yang lalu pasti kita masih bisa diakalin. Oh iya benar, yang lalu dosa Allah ampuni. Tapi yang akan datang ini bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang tersebut Allah cegah diri orang tersebut tidak mengerjakan dosa-dosa kecil. Demikian tuh. Bahkan ulama qila, kalimat-kalimat yang dhaif, pendapat dhaif, qila, lafzu qila yadullu ala dhaif, bilang bukan hanya saja as-saghair, dosa kecil, bahkan al-kabair, dosa-dosa besar Allah ampuni. Itu demikian tuh. Lantaran ngucapin baca Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu demikian tuh. Bahkan tadi itu wa ma ta'akhkhara, dosa yang akan datang. Artinya Allah cegah orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan dosa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi.
diberikan oleh Allah pahala sejumlah sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ya Allah, banyak banget tuh. Sejumlah sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Tuh demikian tuh. Itu pahala yang diberikan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tuh, sampai akhir zaman nanti tuh. Orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, itulah pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kita kalau nggak sendiri aja tuh, sendiri. Kelar Jumat sendiri kita baca, udah. Kalau jamaah kan nggak mungkin. Kelar udah orang kan semua sendiri gitu. Yang 11, yustahabbu liman na'isa yaumal jumu'ati. Disunnahkan bagi orang yang ngantuk hari Jumat. Sunnahnya bagaimana? An yatahawwala an mawdi'i. Longkap tempat ini. Kita sunnah berpindah dari tempat kita. Kita pindah tuh, longgar kalau banyak tempat. Dalilnya 5 rawah bin Umar, karena hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati fi majlisihi falyatahawwal ila ghairihi. Apabila seorang kalian ngantuk, pas ngantuk hari Jumat di tempat duduknya, falyatahawwal ila ghairihi, pindah ke tempat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.